Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rainanda Pamungkas dari IF 18C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang interfacing serial, paralel, dan USB port. Interface. Pembahasan tentang interfacing mungkin akan menimbulkan banyak kemungkinan. Interfacing adalah istilah yang digunakan untuk pengantaran atau antarmuka. Antarmuka yang dimaksudkan dapat berupa antar perangkat keras atau hardware dalam komputer, atau dapat berupa proses pengirim data melalui saluran telekomunikasi yang digunakan oleh manusia seperti telepon atau komunikasi seluler lainnya, atau dapat juga diartikan terhadap tampilan sebuah aplikasi yang dapat dilihat oleh manusia. Pembahasan pada bagian ini adalah pembahasan untuk antarmuka perangkat komputer. Di dalam sebuah unit komputer terdapat berbagai terminal. Terminal tersebut dapat berupa terminal serial, paralel, dan USB. Sebelum ditemukannya USB, maka port yang paling banyak digunakan adalah serial dan paralel. Tetapi setelah penemuan USB, penggunaan port jenis ini semakin berkurang. Hal ini didukung oleh keuntungan yang ditawarkan melalui teknologi USB. Serial port. Serial port atau terminal seri adalah port yang menggunakan teknik interfacing secara seri. Dalam teknik ini, masing-masing bit data dikirim secara berurutan atau serial, sehingga dalam satu detak atau satuan waktu hanya satu bit data yang dikirim. Lalu data berikutnya sampai semua data yang akan dikirim sudah terkirim. Jenis-jenis serial port. Di sini ada beberapa ya, ada dua jenis. Yang pertama sinkron dan asinkron. Sinkron adalah komunikasi sinkron, komunikasi data di mana clock dikirim bersamaan dengan data. Kalau asinkron, clock tidak dikirimkan bersamaan dengan data, tetapi dibangkitkan pada masing-masing sisi pengirim dan penerima. Keuntungan dan kelemahan serial port. Keuntungannya yang pertama, tidak membutuhkan banyak jalur. Yang kedua, jarak pengiriman jauh. Banyak microcontroller menggunakan SCI atau Serial Communication Interface untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Kelemahannya, kecepatan pengiriman lebih lambat. Serial port lebih sulit ditangani karena data di komputer diolah secara paralel, sehingga data dari dan ke serial port perlu dikonversi ke serial. Yang terakhir, dari segi perangkat lunak lebih banyak register yang digunakan atau terlibat. Serial port di kanan ada gambarnya ya, pengirim dan pengirimnya, ada penerimanya. Dia dikirim dalam satu jalur ya, ada stop bit, ada bit-bitan, ada bit 1, bit 2. Kalau mulai dia start bit 1 ke bit 2, bit 3 sampai ke akhir dan baru di stop. Setiap karakter akan dikirim dengan diawali start bit dan diakhiri dengan stop bit. Sehingga dalam pengiriman satu karakter dibutuhkan 10 bit data. Pengiriman dilakukan dari bit yang paling rendah atau low significant bit sampai ke bit yang paling tinggi, most significant bit. Serial port. Pada komunikasi, data serial dikirimkan dalam bentuk kode biner. Untuk nilai logika 1 adalah tegangannya min 3 sampai dengan min 25 volt, dan untuk logika 0 sebagai tegangannya plus 3 sampai dengan plus 25 volt. Dengan demikian, tegangan dalam komunikasi serial memiliki ayunan tegangan maksimum 50 volt. Dengan besarnya range tegangan ini, maka dalam komunikasi secara seri memungkinkan untuk menggunakan kabel yang lebih panjang karena gangguan-gangguan mudah diatasi. Sementara untuk tegangan min 2 sampai plus 3, nilai logikanya tidak terdefinisi. Serial portnya, pada transfer data secara serial dikenal 3 istilah ya. Ada simplex, half duplex, dan full duplex. Yang pertama simplex. Pada transfer data simplex,
transfer data hanya berlangsung satu arah. Contoh, transfer data dari sensor. Yang kedua, hard duplex. Pada transfer data hard duplex, transfer data bisa berlangsung dua arah tetapi tidak bersamaan. Contohnya transfer data dengan menggunakan HT. Yang ketiga, full duplex. Pada transfer data ini, transfer data bisa berlangsung dua arah secara bersamaan. Contoh, transfer data dengan menggunakan telepon. Serial port RS232. RS232 adalah standar komunikasi serial antar periferal dalam komputer yang dikembangkan oleh Electronic Industries Association atau IEA. Penggunaan yang paling umum adalah antara komputer dengan modem atau komputer dengan komputer. Standar ini menggunakan piranti dalam implementasinya. Piranti yang paling umum dipakai adalah plug DB9 atau DB25. Untuk RS232 dengan DB9 biasanya dipakai untuk serial port komputer pribadi atau dipakai untuk modem. Ini contoh-contoh dari RS23, DB25 dan DB89. Di sini ada jika port RS232 DB9 digunakan untuk menghubungkan komputer dan komputer, maka konfigurasinya kayak gini nih. Ini yang sebelah kiri bawah. Selanjutnya ada parallel port. Interfacing dengan menggunakan parallel port berbeda dengan interfacing menggunakan serial port. Pada interfacing ini, bit data dikirim secara bersamaan atau paralel dan tiba secara bersamaan. Pada interfacing ini, 8 bit data dikirim secara bersamaan pada satu waktu. Beda dengan yang serial port ya, dia mengirimnya 1 per bit. Ini bisa sampai 8 bit. Keuntungannya dan kelemahannya. Keuntungannya pengiriman data lebih cepat, tapi ini kelemahannya menggunakan banyak jalur. Sedangkan yang serial port kan cuma memakai satu jalur saja, tapi hanya bisa mengirim satu transfer 1 bit per bit. Hanya yang kelemahan kedua dari parallel port ini hanya efektif untuk jarak yang pendek. Sedangkan yang serial port tadi dia bisa menggunakan jarak yang panjang karena mudah untuk deteksinya. Model parallel port berdasarkan IEEE 1284 ada 5 mode, yaitu pertama compatibility mode. Mode ini adalah mode alur maju, digunakan untuk transfer dari data dari PC ke periferal. 8 bit data dikirim dalam detak. Dalam penggunaan kata compatibility adalah karena setiap terminal paling sederhana harus dapat menangani mode ini. Yang kedua, enable mode. Mode ini adalah mode alur mundur. Digunakan untuk mentransfer data dari periferal ke PC. Data dikirim 4 bit secara bersamaan, sehingga untuk membentuk karakter-karakter yang dikirim pada sisi penerima harus didata ulang atau reassemble. Atau oleh karena itu mode ini akan lebih lambat. Yang ketiga, byte mode merupakan modifikasi dari mode enable. Pada mode ini data telah dapat dikirim per bit dalam satu detaknya. Contoh, port yang menggunakan mode ini adalah PS-2. Dalam komputer masa kini PS-2 digunakan untuk terminal keyboard dan mouse ya. Kebanyakan konfigurasi keyboard dan mouse itu pakai PS-2. Kalian bisa melihatnya di control panelnya ya. Di situ ada keterangan keyboard dan mouse memakai PS-2. Yang keempat, enhanced parallel port IPP mode. IPP mode bekerja dalam dua mode, baik alur maju maupun mundur. Mode ini dapat mentransfer 1 bit data dalam satu waktu pada setiap jalurnya. Keuntungan utama dari mode IPP ini dibandingkan dengan compatibility, enable, dan bytes adalah pada kecepatannya. Mode ini dapat menulis dan membaca melalui satu bus ISA yang sudah. Mode ini juga dapat dengan sangat cepat mengubah arah datanya. Hal ini membuat mode ini adalah pilihan yang sangat baik untuk periferal penyimpanan data. Mode IPP juga telah mencakup penggunaan mode sebelumnya jika dibutuhkan. Nah, terakhir
ICP mode. ICP adalah pengembangan lebih lanjut dari IPP. ICP mendukung dua jalur. Perbedaannya adalah adanya buffering buffering data dan adanya DMA yang mendukung pembacaan dan penulisan data secara langsung ke memori sehingga tidak menjadi beban dalam sistem CPU-nya. Juga sistem pengkompresan data sehingga akan menyebabkan data lebih efisien. Di sini pengalamatan standar para report atau ISPP biasanya adalah pada range berikut. Range 1 base address-nya 3BCH, 1 registernya 3BDH, control registernya 3BEH dan selanjutnya. Biasanya satu komputer akan memiliki 3 LPT yaitu LPT 1, 2, 3. LPT 1 dapat menempati alamat 378H atau range 2 ya, sedangkan LPT 2 menempati alamat 378 atau 278 di range 3, hanya bisa menempati 278 ya. Penempatan ini dapat dimodifikasi pada Windows-nya. USB port. Penggunaan serial dan parallel port sangat terbatas dalam hal transfer data. Sementara perkembangan teknologi membutuhkan transfer data yang lebih cepat. Di sini kita akan memperkenalkan tentang USB Universal Serial Bus. USB adalah solusi untuk masalah ini ya. Dengan menggunakan USB, transfer data berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan port type lainnya. Berikut adalah performa USB. Kita pakai USB yang versi 300, tipenya dual simplex serial. Including PC-nya maksimalnya 127 per bus, distance-nya 9 typical up to 49 with 5 hubs, speed-nya 5G, tipikalnya mass, storage, and video. Keuntungannya memakai USB port. Yang pertama, mudah digunakan karena dapat terkonfigurasi secara otomatis oleh OS, dapat digunakan untuk banyak jenis periferal, dapat dihubungkan dengan komputer dalam kondisi hidup sehingga tidak perlu mematikan komputer terlebih dahulu atau not plug. Kecepatan yang berlipat mencapai 5 Gbps untuk USB dengan 4 bus, murah dan mengurangi pemakaian energi karena dia sangat hemat ya. Kelemahannya tidak dapat digunakan dalam komunikasi peer-to-peer, misalkan menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya, dan hanya efektif untuk jarak yang pendek, membutuhkan hub untuk jarak yang lebih jauh, tidak dapat digunakan untuk komputer-komputer tua karena ketidaktersediaan portnya. USB port, pengembangan USB Universal Serial Bus pada masa kini telah sampai pada versi 3.0. Tetapi yang banyak digunakan dalam masyarakat adalah 2.0. Masing-masing versi ini sangat berbeda dalam kecepatannya. Konektor pada USB ada dua, yaitu konektor A dan B. Konektor seri A adalah seperti tampil berikut ini, ya. Yang konektor seri B dapat digambar seperti ini. Biasanya yang B itu ada di printer ya, penghubung antara printer dan komputer. Dia memakai seri B yang untuk menghubungkannya ke printer, yang seri A-nya untuk ke komputernya. Yang B-nya ke printer, yang A-nya ke komputer. Konfigurasinya pin 1 namanya FCC, deskripsinya plus 5 FDC, pin 2 D-min, itunya data min, yang 3-nya D+, deskripsinya D+, yang 4 GND, ground atau ground ya. GND itu ground. Oke, selesai materi ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada yang ingin bertanya, silakan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.